Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlakul karimah dalam Al-Qur'an, masih di dalam kajian tafsir tematik. Kita baca di sini di kitabnya, wa bi sifatin 'ammatin yajibu ayyatakhallaqa al-muslimu bi akhlaqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Secara umum, wajib bagi seorang muslim memiliki akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga akhlak para sahabat. Pertanyaannya, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka untuk mengetahui itu kita bisa merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ketika beliau ditanyakan bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran, atau dalam bahasa yang lain adalah Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Ada Al-Quran yang berjalan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu terjasadkan dan termanifestasikan di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran bukan hanya sebagai bacaan saja, bukan hanya sebagai hafalan saja, tetapi lebih dari itu Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup. Jadi ketika ada sesuatu permasalahan, kembali kepada Al-Quranul Karim. Jadi menjadi pedoman hidup. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Dan akhlak inilah kemudian yang menjadi kunci kesuksesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendakwahkan agama Islam. Lianna Allah Taala bayyana sirra najahin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi da'watih. Karena Allah menjelaskan kunci rahasia kesuksesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwahnya. Apa itu? Faqala walau kunta faddan walidhal qalbi lam faddu min haulik. Nah, ini gambaran salah satu sifat akhlakul karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain juga di dalam Al-Qur'an ditegaskan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, yaitu surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin 'azim, yaitu memiliki akhlak yang mulia. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, maka ajaran Islam itu kita bisa kelompokkan kepada 3. Yang pertama adalah akidah. Akidah ini meliputi bagaimana kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada malaikat, kepada alam gaib, kepada akhirat, surga, neraka, dan seterusnya. Itu akidah. Kemudian yang kedua adalah syariah. Syariah ini berkenaan dengan muamalah, hubungan kita dengan sesama. Bagaimana hubungan kita dengan teman, bagaimana hubungan kita dengan suami, bagaimana hubungan kita dengan anak,
dengan rekan bisnis. Kalau kita hutang bagaimana, caranya bagaimana, itu dijelaskan semuanya. Itu namanya muamalah. Ketika sampean ingin beli-beli ini macam-macam. Ada beli-beli yang secara umum, sampean punya uang, kemudian datang ke penjual, sampean menyerahkan uang itu dan mendapatkan barang. Itu beli-beli secara umum. Atau saat ini kan jual beli kan sudah mulai canggih. Sampean tinggal buka aplikasi Lazada satu misal, ataupun Shopee. Paling di sini yang banyak itu Shopee, teman-teman. Buka Shopee, kemudian tinggal klik gitu kan. Moro-moro datang ini paket. Paket. Gimana? Di sini teman-teman santri dibatasi enggak? Berarti aman-aman saja itu ya ini. Barang datang gitu kan. Paket. Ditanyakan, "Oh iya, punya siapa ini?" "Punya Cantika." Paket datang. Kan jual beli kemudian berbeda-beda, jual beli online. Itu namanya muamalah. Itu diatur semuanya di dalam Islam. Dan yang terakhir itu adalah akhlak, yaitu etika, budi pekerti. Bagaimana seharusnya kita itu? Maka akhlak ini dibagi menjadi dua. Ada akhlak al-karimah. Karimah itu artinya terpuji. Dan yang kedua akhlak madhmumah. Madhmum itu artinya yang dicela. Dhammah, madhmum, yang dicela. Kenapa dia dipuji? Karena dia disukai oleh Allah, disukai oleh Rasulullah, disukai oleh semua manusia. Jujur contohnya. Ini adalah akhlak. Apakah dia disukai? Ya disukai. Disukai Allah, disukai Rasulullah, disukai oleh orang semuanya. Maka disebut dengan akhlak terpuji. Jujur, amanah, kemudian sabar, tidak mudah marah. Itu namanya akhlak yang terpuji. Sebaliknya, ada akhlak yang apabila orang punya akhlak itu, maka orang lain akan membencinya. Makanya disebut dengan mazmum, dicela. Tamak. Tahu tamak sampean? Tamak, kikir, bin medit, bin burin celeng ya. Biasanya kan kalau orang kikir itu kan diidentikan sebagai burin celeng kayak gitu. Kalau orang Madura ya dibilangnya begitu. Kikir, bakhil, riya, sum'ah, ghibah. Wah, ini ghibah ini kayaknya makanan enak ini bagi santri putri ini. Iya benda? Biasanya emak-emak begitu. Mama itu kalau sedang ngumpul, pasti ada yang diomongin itu. Entah itu siapapun, pokoknya yang datang itu, yang lewat di depan itu pasti diomongin. Ada orang cantik diomongin. Cantik itu rek. Itu istrinya Muhyiddin itu, cantik itu. Itu paling pakai susu, itu paling pergi ke dukun, itu paling. Dibilang apa? Pergi ke dukun. Cantiknya itu bukan cantik alami, tapi karena susu dari dukun. Datang. Lewat lagi yang gemuk kan. Orang gemuk satu misal datang. Setuju ngakan datang. Pokok beras datang. Seperti itu. Dibilang seperti itu. Kemudian datang lagi yang lain. Begitu seterusnya. Semuanya akan dikomentari tanpa terkecuali. Itu namanya ghibah. Kenapa disebut dengan ghibah? Karena berbicara tentang seseorang dan orang itu tidak ada di situ. Makanya orang yang tidak ada disebut dengan ghaib. Ghaib itu orang ketiga. Jangan menjadi orang ketiga atau orang yang kedua. Jadilah orang yang pertama. Jadikan aku yang pertama gitu kan ya. Itu akhlak. Jadi jelas bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Dan akhlaknya Rasulullah itu adalah akhlak yang baik. Lidzalika madaha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam
hadhihi sifat. Oleh karenanya Rasulullah kemudian memuji sifat-sifat yang baik ini tadi. Dan akhlak ini menjadi barometer seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika dulu orang itu diukur karena keturunannya, diukur karena kekayaannya, diukur karena jabatannya, maka Rasulullah itu mengukurnya bukan karena itu, tapi karena akhlaknya. Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurnanya orang mukmin, sempurnanya imannya seorang mukmin, yaitu ahsanuhum khuluqa, yaitu yang paling baik akhlaknya. Dan itulah misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah, saya diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Dan masa-masa sebelum itu disebut jahiliyah. Jahiliyah artinya kebodohan. Kenapa disebut kebodohan? Karena mereka bodoh, tidak bisa membedakan mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk. Suatu ketika Sayyidina Umar ketika beliau selesai haji kalau tidak salah. Intinya selesai dari kota Mekah, beliau melihat ada orang kafilah-kafilah Arab itu berjalan dan beliau mulai menangis. Ditanyakan kepada Sayyidina Umar itu, "Kenapa wahai Amirul Mukminin engkau menangis?" Jawabannya Sayyidina Umar, "Saya teringat dengan masa lalu saya." Bagaimana masa lalu beliau? Masa lalu beliau yaitu apabila beliau mempunyai anak perempuan, sebagaimana orang Arab ketika itu pada masa jahiliyah, itu mereka bukannya bangga dengan anak perempuan itu, tetapi dianggap sebagai aib, sebagai sebagai ya kalau bahasa kasarnya sampah seperti itu. Sehingga harus dibuang. Dan buanglah sampah pada tempatnya, sebagaimana mantan buang pada tempatnya. Itu di gerobak itu kan ada tulisan tempat buang mantan. Al-Quran menggambarkan itu. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila diberitahukan kepada mereka bahwa anak yang dilahirkan oleh istri mereka itu adalah untha, perempuan, maka mereka akan marah. Jadi mukanya merah padam, kelihatan marah. Wa huwa kadhim. Bagaimana akhirnya? Ya sudah, dibunuh hidup-hidup, dikuburkan hidup-hidup. Makanya nanti itu akan ditanggungjawabkan. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika bayi perempuan yang tadinya itu hidup kemudian dikuburkan hidup-hidup sampai meninggal, dia ditanyakan nanti, atas dosa apa kok bisa dikuburkan seperti itu? Bi ayyi dzambin qutilat. Itu akhlak-akhlak zaman dahulu. Kemudian terlebih dari itu juga ada kebiasaan mereka minum minuman arak, khamar. Dan dari khamar inilah kemudian muncullah akhlak-akhlak tercela yang lainnya. Karena manusia itu dinilai dari perbuatannya. Dan yang mengatur perbuatan manusia, yang mengarahkan perbuatan manusia itu adalah akal. Ketika akalnya itu sudah mulai error, karena sarafnya putus ya, gara-gara khamar itu, maka dia tidak akan tahu apa yang akan dilakukan, itu dia tidak ngerti. Jadi seperti orang linglung sudah, mau dia bunuh orang, mau berzina dengan orang, atau apapun itu dia tidak tahu. Makanya bahayanya khamar seperti itu. Dan bagi orang Arab jahiliyah ketika itu, minuman khamar itu sudah dianggap biasa. Pegang botol itu dianggap biasa sudah. Seperti itu. Bahasa Arabnya adalah al-khamru. Al-khamru. Khamr. Al-khamru artinya khamr.
Apa artinya khamr itu? Yang menutupi. Al-khamru artinya yang menutupi. Menutupi apa? Menutupi akal sehat. Jadi kalau orang minum minuman itu akhirnya awalnya akalnya sehat, kemudian ditutupi menjadi tidak sehat. Kayak orang gila akhirnya. Nah. Makanya ada kaidah wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamr. Semuanya entah mereknya apapun yaitu adalah khamr. Mau topi miring, TM topi miring itu khamr anak-anak muda. Ataupun komik yang dioplos. Biasanya kan anak-anak muda itu beli komik banyak gitu kan, ke Indomaret atau ke apotek. Makanya sekarang kan tidak boleh beli komik dalam jumlah yang banyak. Semuanya harus ada resep dokter. Kenapa? Yaitu buat ngoplos dan akhirnya mabuk-mabukan itu. Nah, segala yang menutupi akal sehat tadi itu disebut dengan khamr, dan setiap khamr itu adalah haram. Menariknya di dalam Islam, karena ini sudah menjadi budaya, jadi kan kalau kita berbicara masalah akhlak itu kan masalah kebiasaan. Kebiasaan itu kalau sudah tertanam di dalam seseorang itu susah diluruskan. Ada perkataan seperti ini. Kalau batuk itu gampang diobati. Kalau batuk gampang diobati. Sampai tinggal berobat ke KHM kemana gitu kan, beli obat minum selesai sudah. Tapi kalau watuk itu tinggal diobati. Tapi kalau watak ini yang susah. Kalau wataknya sudah pemarah dari kecil, atau wataknya itu sudah selalu menganggap dirinya paling penting, bahasa Arabnya itu adalah anania. Yang penting aku gitu kan, yang lain tidak penting kan. Anania namanya. Bahasa Inggrisnya itu kardiman. Karep tibi man menyaman. Pokoknya engkau menurut yang lain ini kayak gitu itu. Mau ngambil jabok gitu kan ya. Antri. Orang yang kardiman dia tidak mau ngantri, langsung ngambil di tempat paling depan. Apa kamu? Berani saya, wanita gitu. Gelut ayo gitu. Nah, itu namanya anania. Ini kalau sudah menjadi kebiasaan susah. Menariknya khamr ketika itu menjadi kebiasaan, artinya menjadi akhlak yang sudah biasa bagi mereka, akhlak tercela dan dianggap menjadi biasa. Nah, Islam ketika ingin mengobati itu semua, Islam tidak moro-moro langsung mengharamkan. Pokoknya khamr itu haram, enggak. Bertahap. Ada 4 ayat kalau tidak salah yang berbicara tentang hal itu, tentang khamr itu. Saya lupa urutan ayatnya, yang jelas itu bertahap. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Ditanyakan bagaimana hukumnya khamr? Oh, khamr itu ya ada baiknya, ada buruknya. Baiknya apa? Baiknya kalau musim dingin minum khamr itu maka kita akan merasa lebih hangat. Kalau minum khamr itu ketika kita banyak masalah, kita minum khamr maka masalah seakan-akan hilang. Seakan-akan. Kenapa? Karena ngefly sudah hilang itu. Setelah sembuh, ya ada lagi masalahnya. Kenapa ya? Karena memang tidak menyelesaikan masalah. Cuman kita dilupakan dengan masalah itu. Yaitu manfaatnya. Manfaat dari khamr. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Sedangkan kemudaratan yang ada di dalam khamr itu lebih bahaya. Di ayat ini Allah tidak jelaskan secara detail hukum khamr. Ini apakah boleh atau tidak? Masih seperti itu. Lama setelahnya kemudian ada orang sholat. Zaman Nabi Muhammad itu ada orang sholat ngimamin. Yang dibaca itu adalah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus la a'budu wala. Terus berarti sampai tidak mabuk berarti. Kenapa? Tepak. Tapi kalau yang mabuk muter itu, enggak mari-mari itu kan.
nggak selesai-selesai, nggak mari-mari maksudnya nggak selesai-selesai. Kenapa? Muter kan mirip-mirip itu kan, muter kan. Akhirnya ada larangan la taqrabus sholata wa antum sukara. Jadi kalau mau sholat jangan mabuk dulu, jangan mabuk. Nanti kalau sudah sholat tidak apa-apa mabuk tidak apa-apa. Tapi setelah sholat, di situ mulai ini sudah mulai ditinggalkan. Jadi kalau dulu itu setiap saat itu kapanpun dimanapun satu, yaitu khamar. Apa itu? Iklan yang itu sosro ya bukan atau apa? Apapun minumnya, apapun makannya, teh botol sosro minumnya kayak gitu kan. Khamar juga sama waktu itu. Apapun kegiatannya maka khamar, arak kayak gitu. Nah kemudian datangnya ayat itu maka mulai berkurang sudah. Jadi kalau waktunya sholat tidak minum. Selesai sholat minum. Ketika orang Arab ini sudah siap, maka kemudian datanglah ayat yang jelas, yang memberikan hukum jelas kepada khamar itu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, najis. Rijsun min amali syaiton, maka kemudian ada fajtanibu, jauhi. Ini jelas sudah haram. Artinya di dalam menerapkan hukum itu bertahap. Pun juga sama, sampean dalam melaksanakan peraturan juga bertahap. Enggak langsung ini. Satu misal, sampean ini menjadi pengurus ya. Jadi pengurus, kemudian ada santri baru. Langsung, Dek, atau apa namanya? Cong satu misal. Kamu sini nanti ngaji, langsung ngaji Fathul Wahhab. Bingung itu anak baru itu, aduh nangis toh akhirnya, tidak kerasa. Kenapa? Karena baru mondok langsung suruh ngaji Fathul Wahhab, tidak tahu apa-apa. Harus bertahap, mulai dari Safinah dulu, kemudian Sulam satu misal, kemudian Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Seperti itu bertahap. Pun juga sama, ketika sampean nanti menikah satu misal, dan kebetulan sampean menikah dengan cowok yang sampean tidak sukai. Karena sampean dipaksa oleh orang tua. Bertahap. Enggak langsung kemudian sampean langsung hidup sama dia, sama cowok itu langsung membaur begitu saja. Enggak, bertahap. Pertama mungkin cium tangannya gitu kan. Dibiasakan. Akhirnya sudah mulai tumbuh benih-benih cinta itu. Kemudian mulai yang lainnya dan terusnya begitu pokoknya. Artinya apa? Bertahap. Jadi termasuk sunnatullah itu adalah bertahap. Apapun itu bertahap semuanya. Termasuk dalam hafalan Al-Quran bertahap juga. Tidak moro-moro sampai langsung saya nanti langsung menghafalkan juz 1 sekali duduk. Tidak bisa. Bertahap. Hafalkan 1 ayat dulu. Kalau mampu 1 ayat ditingkatkan 2 ayat. 2 ayat mampu 3 ayat. Begitu seterusnya. Semuanya bertahap. Maka oleh karenanya ketika kita dituntut untuk mempunyai akhlak yang baik sebagaimana Rasulullah SAW, maka penting bagi kita yang pertama memahami isi kandungan dari Al-Quran. Bukan hanya dibaca saja, tetapi juga dipahami. Setelah sampai memahami, baru setelah itu dipraktekkan. Kalau kita mungkin menghafal Al-Quran, hataman 1 hari selesai. Kalau sahabat dulu, mereka itu ketika belajar ayat, paling 1 ayat atau 2 ayat itu dipelajari selama 2 hari. Kok lama? Apakah sahabat itu, mohon maaf, lemot? Otaknya lemot sehingga untuk memahami 2 ayat saja butuh 2 hari. Enggak. Sahabat itu ketika mereka ngaji kepada Rasulullah 1 ayat gitu, mereka itu tidak akan pindah ke ayat setelahnya kecuali kalau ayat itu sudah dipraktekkan. Ini. Jadi berlabuh kepada apa? Praktek. Bukan hanya dipahami saja bahwa jujur itu bagus,
Inna sidqa yahdi ilal bir, bahwa sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, bahwa kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Kita tahu itu semua. Semua orang suka pada jujur. Pertanyaannya, apakah kita sudah mempraktekkan kejujuran di kehidupan kita? Itu pertanyaannya. Apakah kita sudah jujur? Ujian, tidak nyontek. Nah, itu termasuk jujur itu. Jangan sampean apalagi di duduk berdempetan gitu kan, berdempetan. Jadi ini jadi soft 4 lah. 1, 2, 3, 4. Soft pertama dempet, soft kedua juga dempet. Soft pertama tugasnya adalah untuk melindungi supaya ustadznya ini tidak tahu. Soft kedua itu adalah yang nyari di kitab. Gitu kan. Kerjasama yang apik. Saya perhatikan kalau dalam ujian kompak anak-anak itu. Kompak. Tapi giliran suruh kebersihan atau suruh piket gitu kan. Kan biasanya kan di kelas itu kan ada daftar piket gitu kan. Untuk piket itu aras-arasan. Paling yang piket 1 orang. Padahal di daftar piket itu ada 4 atau 5 orang yang harus piket di hari itu. Tapi kalau giliran ujian, kompak. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah keterangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.